Pemirsa, di tengah ancaman banjir bandang, persiapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 di Medan, Sumatera Utara yang digelar hari ini tetap berjalan lancar. Dua tempat pemungutan suara atau TPS yakni TPS 10 dan 11 di Kecamatan Medan Tuntungan sudah didirikan. Di wilayah ini sekitar 70% warganya terdampak banjir bandang yang menerjang Medan beberapa waktu lalu. Sebanyak 442 warga di wilayah ini tercatat akan menyalurkan hak suara mereka. Mau jadi susu nih ya? Iya. Belum dibagi cenamnya? Udah sebagian. Bagian ya? Sekarang saya akan mengajak Anda kembali lagi melihat beberapa titik di wilayah Indonesia, mulai dari Medan, Sulawesi Tengah, dan juga Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan-rekan kami yang siap mengabarkan di sini, mulai dari Medan, Sumatera Utara, dan Nofri, Surabaya ada Henti Kartika, dan Palu ada Abdi Mari. Ya, pertama kali saya akan ke Palu, ada Abdi Mari di sana. Silakan dengan laporannya, Abdi Mari. Baik, terima kasih Caca dan pemirsa. Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2020 sudah dimulai sejak tadi pagi. Sejumlah TPS yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, sudah mulai didatangi oleh pemilih sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Antusias dari pemilih ini terlihat karena sejumlah TPS yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah terlihat didatangi oleh sejumlah warga sesuai dengan jam kedatangan yang ditentukan dalam surat panggilan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat dua calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Sulawesi Tengah, yaitu pasangan nomor urut 1 Hidayat Lama Karate dan Bartolomeo Sandigala, serta pasangan nomor urut 2 Rusdi Mastura dan juga Makmun Amin. Sementara di Pilkada Kota Palu juga diikuti oleh 4 pasang calon wali kota dan calon wakil wali kota yang bertarung juga di Pilkada Kota Palu. Sementara itu dua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah sudah melakukan pencoblosan di TPS masing-masing. Dua-duanya berada di Kelurahan Tanah Modindi di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu di Sulawesi Tengah sendiri hari ini seluruh TPS yang ada yang disiapkan oleh KPU yaitu terdiri dari 6.300 TPS di seluruh kabupaten dan kota, terdapat di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah juga melangsungkan hari pencoblosan di tanggal 9 Desember 2020 ini. Sementara itu di Sulawesi Tengah terdapat 2.022.191 pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Sulawesi Tengah. Dari antusias warga di Sulawesi Tengah diharapkan bahwa partisipasi pemilih di wilayah ini juga bisa tercapai seperti yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, meskipun dalam kondisi pandemi dan juga protokol kesehatan ketat yang disiapkan oleh pemerintah. Kembali kepada Caca di Jakarta. Baik, terima kasih Abdi Mari dari Palu. Sekarang saya ke Surabaya, Jawa Timur, ada Henti Kartika di sana. Henti, silakan dengan laporannya. Iya, selamat siang Caca. Hari ini 9 Desember 2020, lebih dari 2 juta warga di Surabaya memiliki hak suara untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk periode 5 tahun mendatang. Ada 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pasangan nomor urut 1 adalah Eri Cahyadi Armuji yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mahfud Arifin dan Mujiaman yang didukung oleh koalisi 8 partai. Di antaranya Partai Golkar, PAN, P3, Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Sementara itu di Surabaya ada sekitar 5.184 TPS yang tersebar di 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Karena pandemik COVID-19, maka Pilwali 2020 yang dilaksanakan di Surabaya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. TPS dibuka pada pukul 7 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan sejak dibukanya TPS pada pukul 7, petugas sudah mensterilisasi atau
menyemprot setiap TPS dengan desinfektan, termasuk petugas KPPS yang bertugas, kemudian Satgas COVID-19, dan para pemilih juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para pemilih sebelum masuk ke TPS diukur suhu badannya, kemudian mencuci tangan, dan setelah masuk ke dalam TPS menggunakan sarung tangan yang sekali pakai. Kemudian setelah mencoblos, tinta diteteskan, bukan dicelup, diteteskan, kemudian keluar dari TPS dan mencuci tangan kembali. Dan Satgas COVID-19 menyarankan untuk langsung pulang. Hal ini untuk menghindari kerumunan atau warga yang mengobrol sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan tidak terjadi klaster baru di TPS. Sementara itu, suasana di Surabaya sejak pagi tadi cuacanya mendung, namun demikian tidak menyurutkan antusias warga Surabaya. Sejak pagi sudah berangkat ke TPS untuk menentukan pilihannya. Demikian, Caca. Terima kasih Henti dari Surabaya. Sekarang saya ke Medan, sudah ada Nofri di sana. Nofri. Ya baik Caca dan pemirsa, hari ini Kota Medan melaksanakan pemilihan wali Kota Medan yang terdiri nantinya dilaksanakan pada 21 kecamatan, 151 kelurahan yang terdiri dari 4.299 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap sekitar 1.600.000 pemilih begitu. Dan tentunya pelaksanaan pemilihan wali kota Medan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, di mana tadi dilaksanakan sejak pukul 7 pagi dengan pengecekan suhu tubuh, wajib menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan, dan bagi para pemilih yang memasuki TPS diberikan sarung tangan plastik tentunya untuk menjaga steril lokasi TPS ini. Dan diketahui bahwa saat ini terdapat beberapa TPS harus bergeser karena terdapat banjir, seperti di tempat saya mengabarkan saat ini di lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Tepatnya di TPS 11 ini sekitar 70% warganya ini terdampak banjir begitu. Dan meskipun mereka terdapat banjir hingga pukul 10:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi, ada sebanyak 100-an warga yang terdapat banjir telah memilih di TPS ini. Tentunya ini ada sebanyak 25% warganya yang terdiri dari 442 warga yang terdaftar sebagai pemilih di TPS ini. Sehingga ada sekitar 25% warga ini sudah memberikan hak suara mereka, dan ini menunjukkan antusias warga di TPS 11 Kecamatan Medan Tuntungan ini. Meskipun mereka terdapat banjir, mereka tetap memberikan hak suara mereka pada pemilihan wali kota Medan tahun 2020 ini. Dan diketahui bahwa pada pemilihan wali kota Medan tahun ini ada 2 pasangan calon, yaitu pasangan Ahyar Nasution dengan Salman Al-Farizi dan Bobi Nasution dengan Aulia Rahman. Dan pasangan calon ini masing-masing memberikan hak suara mereka di kediaman mereka, seperti pasangan calon Ahyar Nasution yang memberikan hak suara mereka di TPS 20 Jalan Karikatur Komplek Wartawan Medan Timur. Salman Al-Farizi menyampaikan ataupun memberikan hak suaranya di TPS 47 Komplek Jeep 1 Lapangan Voli Kelurahan Gedung Johor. Dan untuk pasangan Bobi Nasution memberikan hak suaranya di TPS 22 Komplek Tasbih 1 Medan Selayang, dan Aulia Rahman di TPS 1 Jalan Platina Medan Marelan. Dan nantinya mereka juga telah menyediakan posko pemenangan, seperti posko pemenangan pasangan nomor urut 01 Ahyar Nasution dan Salman Al-Farizi di Jalan Sudirman Medan, dan posko pemenangan pasangan nomor urut 02 Bobi Nasution dan Aulia Rahman berada di Jalan Putri Hijau Medan. Dan tadi kami sempat berbincang dengan warga yang terkena banjir dan telah memberikan hak suaranya, di mana mereka berharap semoga dengan ataupun siapapun nantinya yang terpilih sebagai wali kota Medan dapat mengatasi banjir sehingga bencana alam banjir di kota Medan tidak terulang kembali. Saya kembalikan ke Jakarta. Caca, Anissa. Terima kasih Nofri dari Medan, Sumatera Utara. Dari Surabaya ada Henti, dan dari Palu ada Abdi Ma'ari. Sesaat lagi masih ada wilayah-wilayah lain akan saya kabarkan apakah salah satu ada wilayah Anda pemirsa. Tetaplah di Kabar Khusus Pilkada 2020. Kami akan kembali sesaat lagi.